Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Bu Yu di channelnya Bunda Yulia. Nah, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat selalu ya, karena sehat itu sangat penting dikala kita puasa supaya tetap bisa beribadah dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semuanya, kali ini Bu Yu mau sharing sedikit mengenai belanja hemat Bu Yu. Kali ini Bu Yu belanja harian yaitu senilai Rp50.000. Apa aja yang dibeli Bu Yu? Nah ini dia. Nah teman-teman semuanya, berapapun budget yang kita siapkan untuk belanja kita, berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan porsi keluarga kita supaya tetap maksimal dan tentunya keberkahan akan menyertai keluarga kita. Nah itu tadi belanjaan Bu Yu dengan nilai Rp50.000. Oke teman-teman, kita olah ya. Kali ini Bu Yu punya pisang nangka nih dari tetangga yang udah 2 hari yang lalu belum diolah. Nah kebetulan sekarang Bu Yu mau bikin kolak pisang nangka. Oh ya teman-teman semuanya, yang belum tekan like, komen, atau subscribe-nya, yuk di subscribe dulu channel Bu Yu supaya Bu Yu tambah semangat lagi dan bisa selalu menyertai serta menyemangati teman-teman semuanya dalam keseharian kita sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih ya. Nah ibu-ibu semuanya, memang bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah ya, baik itu dari segi makanan, kesehatan, atau yang lainnya. Nah semisal nih Bu Yu kerasa banget bulan puasa itu makanan itu berlimpah, walaupun ya berlimpahnya itu yang menurut versi masing-masing ya. Nah ini dapat kiriman dari tetangga, atau misalkan berlimpahnya ketenangan hati, anak-anak pada sehat, itu sesuatu yang patut disyukuri dan mudah-mudahan berkelanjutan sampai bulan-bulan berikutnya ya Bun. Bunda-bunda sekarang masak apa untuk menu buka puasa atau sahurnya nanti? Boleh di-share di kolom komentar Bu Yu supaya teman-teman yang lagi nonton di sini bisa terinspirasi. Kadang suka bingung ya kalau misalkan dengan menu makanan. Misalkan hari ini mau masak apa gitu, nanya suami terserah, nanya anak-anak tidak dijawab. Kalau misalkan terserah kita, nantinya ujung-ujungnya kok masak ini lagi, kok masak itu lagi sih. Nah biar tidak seperti itu, yuk bisa sharing di kolom komentar Bu Yu untuk menu-menu masakan kalian masing-masing. Oke bunda semuanya, kolak pisang kali ini Bu Yu tanpa pewangi daun pandan karena memang di tetangga juga udah pada dipangkas. Kemudian mau ke warung juga udah males karena udah mepet waktunya. Ya sudah, yang ada aja seperti ini, insya Allah tidak mengurangi nikmatnya rasa kolak ya. Dan teman-teman kalian untuk manis atau pemanisnya biasanya apa nih, sirup atau apakah? Yuk di share di kolom komentar Bu Yu lagi ya. Nah ibu-ibu, sekarang Bu Yu mau masak mie golosor nih. Mie golosor ini biasanya khas untuk Bogor sih, cuman di luar daerah Bogor juga biasanya banyak di pasar-pasar. Nah setahu Bu Yu, mie golosor ini dimasaknya ditumis ya, tapi kadang ada juga yang berkuah seperti itu. Nah ini mau dicuci dulu mie golosornya. Untuk bumbunya biasa aja, simple, yaitu bawang merah, bawang putih, kemudian cabai. Nah kalau misalkan yang suka pedas, cabainya lebih banyak, diperbanyak gitu ya Bun. Nah kalau Bu Yu sendiri karena memang anak-anak tidak suka cabai atau suka pedas, ya ini sebagai pemanis aja sih. Oh ya ibu-ibu semuanya, sambil memasak kita sharing tipis-tipis ya. Gimana nih budget selama bulan Ramadan atau pengeluaran dapur kalian selama bulan Ramadan? Apakah lebih besar, sama aja, atau memang lebih hemat gitu ya? Nah kalau Bu Yu sendiri ya, ngomong-ngomong masalah budget di bulan Ramadan sepertinya sama aja sih dengan sebelum-sebelumnya atau hari-hari sebelumnya. Karena yang pertama Bu Yu itu masak
sederhana, sama seperti masak di hari-hari sebelumnya tanpa ada berlebihan yang takjilnya atau yang lainnya. Nah, gimana untuk ibu-ibu semuanya? Kalau misalkan ada yang berlebihan masalah budget pengeluaran hariannya, coba dievaluasi lagi ya Bun. Biasanya di jajan takjilnya yang terlalu banyak, atau misalkan menu yang terlalu berlebihan karena bulan saum, jadi atau bulan puasa, jadi kita selalu pengen masak segala macam. Padahal porsi perut kita itu sama dengan sebelum puasa ya. Nah, gitu bisa diperhemat lagi. Kemudian misalkan jalan sore-sorenya, biasanya kalau jalan sore-sore itu kan suka banyak pedagang yang jualan gorengan, takjil, segala macam. Biasanya kita suka pengen, mendingan ganti dengan tadarusan, karena waktu habis asar itu biasanya lebih mustajab lagi untuk doa-doa kita atau dengan kegiatan yang lebih positif lagi. Terus misalkan dari jajan anak, karena anak itu belum bisa atau belum berkewajiban untuk puasa ya, banyak sekali misalkan jajanan atau yang lainnya, boleh dievaluasi lagi, diperhemat lagi supaya tidak berlebihan untuk jajannya. Nah, kemudian diajarkan untuk berpuasa walaupun cuma setengah hari untuk yang 5 tahun atau 6 tahun ya. Seperti ya Teteh Cila sama teman-temannya juga di sini, walaupun ya cuman sampai jam 11, besok nambah lagi ya sampai jam 12. Nah, kayak gitu. Dan memang harus diiming-imingi ya untuk anak-anak itu supaya belajar berpuasa. Jadi, teman-teman semuanya bisa berevaluasi kembali untuk harian atau pengeluaran harian kalian, dari sisi mana sih yang sebetulnya memang harus diperketat lagi pengeluarannya supaya pengeluaran kita atau keuangan kita tetap bisa terkendali ya. Jangan sampai pengeluaran kita sudah menipis sehingga kita tidak fokus untuk beribadah karena fokus memikirkan uang kita tinggal sedikit lagi untuk memasak gimana, untuk ini itu gimana. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi berperilakulah tidak berlebihan dalam hal apapun. Nah, di tempat Buyul hari ini lagi hujan gerimis gini Bun, jadi agak sedikit berbisik-bisik ya dengan hujan. Nah, ini mie golosor Buyul sudah jadi, sudah matang. Ini tuh Buyul tuh memasak pastinya untuk buka sama untuk sahur. Sedikit tapi kok bisa untuk sahur sih Bun. Nah, kebetulan Pak suami tidak di rumah, lagi menemani nenek di rumah sakit. Masya Allah, nenek masuk rumah sakit lagi, mohon doanya ya untuk kesembuhan nenek. Nah, jadi kali ini Buyul cuman makan berbuka puasa sama sahur itu cuman berdua sama anak Buyul yang kelas 6. Kalau Teteh Cila ya kesehariannya biasa aja ya, kalau yang misalkan anak-anak tidak terlalu banyak untuk makannya. Oke, lanjut Buyul mau masak nasi. Hari kedua masak nasi tanpa Magicom atau rice cooker untuk Buyul sendiri itu sesuatu banget nih, karena tidak terbiasa ya, padahal ini sehat loh. Jadi low karbo ya, yang biasa sekarang rice cooker itu low karbo gitu ya. Nah, sekarang Buyul kebagian nih dengan cara low karbonya, manual masaknya. Ini Buyul mau apa ya istilahnya ya, kalau di Sunda itu ngagigihan, bikin beras setengah matang dulu, baru nanti dimasukkan ke panci dengan cara dikukus kali ya namanya, Buyul nggak tahu nih. Oke, lanjut di menu yang kedua, yaitu Buyul mau bikin goreng jamur. Ini kesukaan anak-anak biasa, crispy gitu kayak ayam ya, dikasih tepung bumbu sasa. Oke teman-teman, ini Buyul mau cuci dulu jamurnya. Nah, memasak jamur crispy seperti ini serasa masak ayam loh Bun. Nah, ini diperes dulu sampai airnya itu nggak ada di dalam jamur ini, baru nanti kita kocok dengan telur 1 biji aja supaya tambah crispy lagi ya Bun. Nah, seperti ini Buyul mau kocok dulu. Nah, ini biasanya kalau tambah telur ini crispy-nya awet ya Bun, apalagi pakai tepung bumbu sasa atau yang lainnya.
Nah, kalau pakai tepung yang lainnya biasanya agak alot-alot gitu nantinya. Oke teman-teman, nih Boyo mau ngadonin tepungnya dulu. Tapi kebetulan tepung sasanya tinggal sedikit lagi. Akhirnya Boyo pakai campuran tepung biasa. Sedikit dikasih garam supaya terasa bumbunya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal nanti diaduk-aduk aja. Ini sama seperti olahan bikin ayam tepung crispy ya Bun. Nah, untuk jamur juga sama sih sebetulnya. Jadi harusnya sih ada tepung yang cairnya, kemudian tepung yang keringnya. Nah, kalau Boyo sendiri ini kebetulan tidak dipakai bumbu tepung yang cairnya gitu ya, karena ini udah mepet dan memang dari telur juga udah basah sebetulnya. Jadi kalau misalkan pengen crispy itu bikin adonan yang cairnya, tepung cairnya sama langsung dicelupin ke tepung yang keringnya. Jadi lebih crispy lagi, lebih berkeriting lagi, Bun. Dan kalau yang lebih crispy lagi bisa 2 kali celup ke tepung yang olahan yang basah, kemudian tepung kering. Itu lebih berkeriting lagi. Nah, langsung goreng nih, Bun. Oke. Nah, kalau Boyo lagi masak gini, anak-anak pada kemana sih Bun? Nah, itu tadi ya, Teteh Cila lagi asik nonton TV sama teman-temannya main. Ata lagi tidur, kalau jam 3 gini Ata belum bangun. Biasanya Ata bangun jam 4 gitu ya Bun. Oke, bunda-bunda semuanya, dimanapun kalian berada, selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat ya. Nah, untuk sekarang pastinya teman-teman lagi pada masak menyiapkan menu buka puasa ataupun untuk sahurnya. Nah, jangan lupa tetap selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki. Semoga Allah berikan keberkahan di dalamnya. Amin. Oke, Buyul mau lanjut nanak nasi dulu di panci kesayangan Buyul ini. Nah, ini dikukus mungkin ya Bun, seperti ini. Harusnya pakai kain kasa kayak gitu. Bukan kain kasa, kain yang buat gorden gitu ya, supaya lebih gampang. Dan ini dia hasil dari masakan Boyo kali ini untuk menu buka puasa serta menu sahur. Sedikit tips dari Boyo supaya kita menghemat waktu lagi untuk memasak, tidak terlalu lelah dan capek, serta kehabisan tenaga ataupun waktu untuk beribadah. Alangkah baiknya 1 kali masak di 1 kaliguskan ya, untuk menu buka puasa sama untuk sahur. Jadi masaknya agak dilebihkan supaya bisa cukup untuk sahur. Nah, untuk sahurnya kita angetin lagi, jadi tinggal kita fokus lebih banyak ibadahnya, tadarus dan lain sebagainya. Semangat untuk kalian semuanya. Lanjut Boyo mau masak lauknya nih. Dari tadi lauknya mana ya, belum kelihatan. Pasti bertanya-tanya kan. Dan tadinya Boyo kan dari belanjaan itu beli udang. Udang itu niatnya Boyo mau bikin dimsum, cuman belum keburu waktunya. Ya udahlah masak ayam ini aja, ayam kecap aja. Kebetulan ini persediaan atau stok ayam ungkepnya sudah Boyo stok di freezer. Nah teman-teman, untuk menu buka puasa serta sahur Boyul cukup sederhana seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik teman-teman semuanya, demikian vlog Boyo. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa didapat dari konten Boyo ini. Dan tetap kita bisa bersilaturahmi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.